Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Merdeka, suatu keadaan yang bebas, lepas, tidak tertekan, tidak terjajah, dan tidak bergantung kepada selain Tuhan. Kebebasan dalam berdemokrasi, kebebasan dalam bereksplorasi, kebebasan dalam berkarya merupakan bentuk nyata sebuah kebebasan yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Merdeka berarti runtuhnya ego pribadi yang merasa selalu lebih daripada yang lain dan ingin menguasai orang lain. Sudahkah Anda memerdekakan diri dari belenggu yang membuat Anda sulit mencapai tujuan dan harapan dalam kehidupan? Memerdekakan diri dari kesenangan fana yang hanya sementara, hingga muncul konsep diri positif untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sebenarnya. Karena perjuangan belumlah usai. Bersama berjuang mewujudkan masyarakat yang cerdas intelektual, cerdas emosi dan spiritualnya, menuju bangsa yang beradab. Tanah air. Saya berada bersama Bunda Erna Suryo di PAUD Inklusi Ceria, Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Erna, warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Nenden, terima kasih Luar untuk biasa ya. kehadirannya sore ini Iya. di tempat kami yang tidak seberapa istimewa, tapi bersisi anak-anak istimewa yang Semuanya insya Allah istimewa. adalah anak-anak surga pilihan Anak-anak Allah. surga pilihan Allah, dan Iya. tentu saja Bu Erna lah yang terpilih itu untuk mendampingi dan membersamai mereka, memberikan kemerdekaan, arti kemerdekaan bagi mereka. Amin, amin, amin. Tapi tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya bersama kawan-kawan saya yang saat ini mengelola lebih kurang ada 45 anak yang tergabung khusus jadi anak-anak istimewa. Selebihnya sekitar 70 siswa kami, yang lainnya itu adalah anak-anak tak bermasalah. Kami memilih sekolah inklusi karena sepertinya mereka akan lebih mengenal apa sih anak-anak ini kok seperti ini. Sebelumnya mereka tidak mengerti, kawannya ada yang berkekurangan. Nah, ternyata dugaan para orang tua yang selama ini menutupi bagaimana kondisi anaknya, ternyata anak-anak itu bermain dengan gembira bersama kawan-kawannya yang tanpa masalah. Itulah kelebihan anak-anak, Ibu. Dan saya terjun di dalam dunia anak-anak istimewa ini bukan untuk sesuatu harapan itu yang
harapan-harapan yang kira-kira pingin diwah orang, tidak. Hanya saya ingin membaktikan diri di sisa-sisa usia saya. Intinya mungkin insya Allah menunda kepikunan saya, Ibu. Jadi anak-anak istimewa ini sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu pembelajaran kurikulum merdeka, ya Bu ya. Saya juga ingin anak-anak saya ini juga merdeka, dalam artian tidak terkungkung dalam kekurangan. Jadi mereka harus mengerti dan suatu saat mereka bisa merdeka di antara kawan-kawannya yang lain yang tanpa masalah, dan juga di mata masyarakat mereka bisa duduk berdampingan dan mendapatkan pendidikan setara dengan yang lain. Khususnya ya anak-anak disabilitas intelektual, ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan cita-cita saya memerdekakan mereka bisa terlaksana insya Allah, karena Allah semua. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi apa sih sesungguhnya makna kemerdekaan bagi seorang Bu Erna dari pendidikan inklusi ini? Selama ini kalau kita bicara bicara masalah pendidikan, tentu ada rambu-rambu, baik itu program-program, misalnya program-program kurikulum terutama, ya Bu ya, kurikulum 2013 lah, atau kurikulum merdeka lah yang sekarang dicanangkan. Nah, saya merasa bahagia ketika Bapak Menteri Pendidikan mencanangkan Merdeka Belajar, karena di situ kami bisa menempatkan diri kami bukan semau-mau, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus, yang notabene saya tidak suka dengan nama kebutuhan khusus, tapi saya lebih cenderung menyebut mereka adalah anak-anak istimewa atau anak-anak surga. Jadi apa yang mereka tidak mampu akan kami isi. Jadi kami menyesuaikan, programnya menyesuaikan. Banyak Bu program-program untuk anak berkebutuhan khusus, tapi bagi kami berpijak pada apa yang dibutuhkan mereka. Sehingga pada suatu saat mereka siap terjun ke masyarakat dan bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kesetaraan juga. Kesetaraan itu tadi. Ya, kesetaraan bukan hanya kesetaraan gender ya, Bunda ya. Iya. Tapi juga kesetaraan bagaimana mereka bisa diperlakukan yang sama juga. Sama ya, tanpa ya selama ini kita tahu bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang kebetulan nasibnya kurang bagus, dipasung dan lain sebagainya. Seperti ada di dalam buku saya ini, mungkin ada yang mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya karena dianggap dia sebagai pengganggu. Padahal setelah saya menjalani ini sekitar 20 tahun, ternyata tidak, Ibu. Mereka itu adalah anak-anak yang hebat, dan ada dari mereka lah saya banyak belajar sabar dan lain-lainnya. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari mereka. Justru saya belajar dari anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, terima kasih Dokter Lucy. Hari ini saya cuma dapat resep ya seperti ini karena memang saya baik-baik aja ya Dok ya, insya Allah ya. Insya Allah sehat selalu. Tensi sedikit naik karena mungkin tadi nanjak. Kebetulan ya. Di lantai 2 tempat prakteknya. Iya. Ya. Jadi Dokter Lucy ini kan sebentar lagi kita kan mau ada event besar di negara kita 17 Agustus itu momennya Hari Kemerdekaan. Menurut Dokter Lucy itu merdeka itu maknanya apa sih Dok? Merdeka itu maknanya bebas tanpa tekanan, tanpa intimidasi. Jadi kita bebas melakukan apa yang terbaik menurut kita. Jadi kita tidak didikte, hidup kita tidak didikte orang lain, tapi saya harus begini, menurut saya baik begini ya, saya boleh melakukan begini, bukan saya mau begini saya takut. Itu berarti belum merdeka kalau masih ada rasa takut, ketakutan gitu. Wah, luar biasa nih saya belajarin. Jadi merdeka itu bebas dari rasa takut, ya bebas terjajah oleh
rasa atau prasangka-prasangka yang ada di dalam diri gitu ya dok ya. Iya. Ini yang terlupa pastinya dari apa ya, mungkin pribadi-pribadi kan merasa bahwa saya sudah merdeka, tapi kok ternyata saya masih ada cemas, masih ada takut, bahkan akhirnya ya barangkali diantaranya seperti saya nih ya suka hipertensi. Jadi memang banyak penyakit yang sebenarnya disebabkan dari rasa takut itu yang belum merdeka. Merdeka Itu dok, yang ya? bikin sakit sebenarnya tuh. Terutama penyakit-penyakit dan kecemasan tuh keluhannya dari sakit lambung munculnya. Sakit lambung munculnya jadi sakit kepala, makannya tidak teratur, itu ya penyebabnya dari tidak merdeka itu. Merdeka itu ya. Sepertinya momen 17 Agustus di setiap tahunnya itu menjadi momen yang sangat spesial ya bagi Dokter Lucy. Boleh dikisahkan dok, ada event apa lagi selain Hari Kemerdekaan? Selain Hari Kemerdekaan 17 Agustus terutama 17 Agustus 2003 ya. 2003. 17 Agustus 2003 itu adalah saat kelahiran anak pertama saya. Wow. Dan namanya anak pertama ya bener-bener harapan besar untuk kita ya, kita punya harapan yang besar untuk anak pertama itu, dan alhamdulillah lahir normal di tahun 2003 17 Agustus di jam 7.15. Jadi memang detik-detik proklamasi, bahkan yang menolong Dokter Idris SPOG itu sudah pakai baju korpri, sudah siap untuk upacara. Tidak jadi upacara, tetapi upacaranya menolong kelahiran anak saya. Jadi benar-benar berkesan benar tahun 17 Agustus 2003 itu. Spesial sekali ya jadinya. Wah, jadi setiap tahunnya pasti ada perayaan-perayaan gitu ya tentunya pada akhirnya ya. Iya. Dan dirayakan seluruh bangsa Indonesia. Wah, luar biasa dok. Iya, jadi harapan Dokter Lucy di HUT RI yang ke-77 ini, adakah harapan Dokter Lucy? Kalau terutama di tahun ini ya, HUT RI yang ke-77 ini, kita kan saat ini mengalami masa pandemi COVID ini ya. Sebenarnya kemarin sudah berharap hilang ya COVID ini, ternyata muncul lagi, sudah mulai muncul lagi, sehingga ini kan sudah dimulai dijadwal booster kedua. Jadi yang pertama, tahap pertama memang nakes dulu. Jadi harapan saya sih semoga COVID ini benar-benar segera berlalu ya. Ini udahlah, ini HUT RI 77 ini terakhirlah kita masih ada rasa ketakutan untuk COVID ini. Semoga untuk tahun depan tidak ada lagi. Jadi benar-benar bebas merdeka dari seluruh rasa takut, termasuk takut terhadap virus COVID ini gitu. Semoga harapan dan doa kita semua memang Tuhan ijabah ya, mengabulkan bebas merdeka dari COVID. Iya. Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sekaligus tadi menginspirasi banyak orang juga tentang makna kemerdekaan, merdeka itu seperti apa. Kadang yang bagian itu yang terlupa ya, sehingga akhirnya timbullah seperti saya juga nih, penyakit fisik juga nih kan akhirnya gitu. Ya selain Dokter Lucy juga ya diantaranya merawat saya juga. Alhamdulillah kita bisa sharing tentang ilmu bagaimana bisa merdeka secara psikologis juga ya, jadi bukan medis saja ya, psikologi. Ya, terima kasih ya dokter. Iya, sama-sama Ibu Nenden. Alhamdulillah. Namanya Bang siapa? Bang Adi, Bang Adi. Bang Adi profesinya sebagai apa ya Bang di sini? penjaga optik di bawah Ramayana. Di bawah Iya. Ramayana. Iya. Bandar Lampung ya Bang ya. Pasar Bandar Lampung. Boleh tanya Bang, menurut Bang Adi makna kemerdekaan Republik Indonesia itu apa sih? Maknanya itu ya apa, dari perjuangan Indonesia itu ya harus berkembang ya,
bangkitlah dari keterpurukan yang ada. Bangkit dari keterpurukan yang ada. Jadi Indonesia berkembang, itulah merdeka menurut Bang Adi. Ya kalau nggak berkembang berarti belum merdeka ya Bang ya? Belum lah, belum itu, belum merdeka, itu masih terpuruk. Jadi enggak ada, bukan merdeka lagi itu, harus tetap jaga kesehatan aja. Baik, jaga kesehatan juga. Nah, harapan Bang Adi untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini, adakah harapan-harapan Bang Adi untuk Indonesia? Harapan Bang Adi di ulang tahun ke-77 semakin sukses, semakin jaga kesehatan, pokoknya COVID hilang dari Indonesia ini. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga COVID segera berakhir dari Indonesia ini. Ya baik Bang Adi, terima kasih banyak. Semoga kontribusi Bang Adi melalui optik ini bisa membuat setitik cahaya di Indonesia ini. Amin. Sampai jumpa lagi Bang Adi. Jadi Bunda. Saya Endi dari VGH. Ya Mas Endi. Boleh ngobrol sebentar? Boleh Mas Endi. Kalau boleh kenalan, nama Mas siapa ya? Nama saya Agung Mas. Profesinya sebagai apa kalau boleh tahu? Saya dagang Mas, wirausaha. Menurut Mas Agung nih, makna kemerdekaan itu apa ya? Merdeka itu ketika saya melihat konsumen saya masuk toko dengan nyaman dan keluar toko dengan senyum gembiranya. Untuk Indonesia kedepannya semoga lepas dari pandemi, pulih dari pandemi, dan jaya terus untuk Indonesia. Nama saya Putri Lilita Harahap, STLGZ. Profesi saya sebagai ahli gizi di UPT Puskesmas Rawalina Kuning. Makna kemerdekaan bagi saya seorang ahli gizi adalah apabila seseorang itu dapat mempertahankan status gizinya dalam batas normal. Berarti seseorang tersebut mampu dan mempraktekkan pola gizi seimbang hariannya dengan asupan lauk pauknya, protein nabati hewaninya, sayurannya, dan buah-buahannya cukup, serta juga pemakaian gula itu dibatasi dan juga pemakaian garam. Dan untuk harapan saya di HUT RI ke-77 ini dengan tema kali ini yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya berharap semoga di tahun 2022 ini HUT RI ke-77 kita semua terbebas dari COVID-19 dan Indonesia bisa bebas stunting. Mari sama-sama berkontribusi untuk upaya program pemerintah dalam pencegahan stunting. Perkenalkan, nama saya Ibnu Pamungkas, Satuan Pengaman dari PT SCS Sinar Jaya. Kebetulan dapat pengamanan di area ITERA, khususnya di Kebun Raya ITERA. Kita kan akan menghadapi tanggal 17-an ya, artinya ada kemerdekaan. Kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Bapak nih, apa makna kemerdekaan yang akan kita lakukan pada tanggal 17 Agustus dan apa harapan Bapak ke depannya? Jadi untuk mengenai kemerdekaan, khususnya ini bulan Agustus Pak ya, mendekati untuk Hari Proklamasi Kemerdekaan kita Pak. Jadi menurut saya untuk kemerdekaan ini sih ya emang sudah dari pejuang kita Pak ya, dari pejuang kita untuk udah memerdekakan bebas dari penjajahan gitu loh. Jadi untuk yang ke depan lagi mungkin untuk kemerdekaan kita ini terlalu bebas berekspresi gitu loh Pak. Itu untuk masyarakat juga istilahnya untuk bebas ekspresi itu jangan terlalu bebas gitu loh, terlalu vulgar. Jadi seperti saya lihat ini untuk sekarang ini
untuk masyarakat sekarang ini malah kayaknya terlalu bebas gitu loh, buat apa namanya konten yang nggak jelas gitu kan. Menurut saya sih ya seperti itu untuk kedepannya gitu loh Pak. Jadi kebebasan tapi yang mengarah kepada positif ya Pak. Iya, seharusnya untuk mengisi kemerdekaan gitu. Seharusnya kan sangat disayangkan untuk pejuang kita ini dulu untuk apa memerdekakan bangsa ini kan sangat luar biasa gitu loh Pak untuk ininya gitulah apa jajahannya gitu kan. Jadi sekarang tinggal mengisi. Untuk mengisinya. Harapan Bapak ke depannya gimana nih? Harapannya Khususnya dari Pak Ibnu nih. Pak Ibnu kan yang bekerja di menjaga keamanan ya, melindungi apa yang sudah ditugaskan di sini. Nah, harapan Bapak ke depannya bagaimana? Ke depannya. Untuk harapan saya sih untuk saya sebagai keamanan ya untuk ini aja Pak, apa namanya? Ya lebih diperhatikan. Khususnya kesejahteraannya, apalagi sekarang banyak nih untuk PT-PT satuan pengaman ya kan Pak. Jadi untuk lebih diperhatikan untuk jasa pengamanannya, terus untuk kesejahteraannya itu aja. Nama saya Suwardi, petugas TPR Terminal Pasar Bawah. Merdeka itu ya supaya Indonesia bangkit lagi dari keterpurukan COVID-19. Harapan saya Indonesia maju ke hari kemerdekaan ke-77. Nama saya Wahyu Aprilio. Saya kerja di Pasar Bawah Ramayana, karyawannya Samsam Aksesoris. Kemerdekaan itu bebas dari korupsi. Dan keinginan saya Indonesia itu bebas dari korupsi dan yang korupsi akan ditangkap. Nama saya Abdul Rahman. Profesi saya sebagai tukang beca sehari-hari. Itu menurut saya merdeka itu sekarang sudah merdeka, tetapi dalam artian kalau untuk merdeka sebenarnya belum, karena sekarang ini dijajah ekonomi kita. Kalau dulu zaman dahulu fisik, kalau sekarang perekonomian. Untuk ke depan supaya agar lebih baik negara kita ini untuk selanjutnya lebih baik. Nama saya Husnul Khotimah, profesi saya pedagang bakso. Menurut saya merdeka itu masyarakat nggak dibuat susah, sembako murah, jadi hidupnya juga tentram, nggak terlalu mahal, suasananya enak gitu. Kalau segala-galanya mahal, masyarakat kan dibuat susah. Harapannya ya semoga pemerintah memperhatikan ekonomi rakyat, itu aja yang penting. Nama saya Junan Ramadan. Saya berprofesi sebagai driver ojek online. Makna kemerdekaan buat saya adalah merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Apalagi sekarang ini untuk mencari lapangan pekerjaan itu susah. Itu aja makna bagi saya. Harapan saya untuk Indonesia semakin dipermudahnya untuk mencari lapangan pekerjaan dan penghasilan. Itu aja, karena sekarang ini banyak kita lihat di jalanan orang-orang yang banyak modusnya, berprofesi sebagai pemulung padahal dia mempunyai yang kelebihannya. Itu aja, harapan saya cukup sekian. Nama saya Yanti dari Dinas Lingkungan Hidup ya, petugas sapu jalan. Makna kemerdekaan bagi saya ya merdeka dalam segala hal, segala bidang ya. Semoga Indonesia makin berjaya, lebih baik lagi ya. Semoga semua rakyatnya makin makmur dan terjamin. Namanya siapa Pak? Pak Mastur, Profesinya? sebagai tukang sol. Sepatu ya? Iya. Menurut Bapak makna kemerdekaan menurut Bapak apa sih Pak? Ya menurut kita sih lebih baik aja masa ke depannya gitu, lebih maju lagi. Iya. Untuk harapannya buat Indonesia nih? Ya harapannya
ya untuk bangsa Indonesia gitu ya, lebih makmur gitulah ya, lebih baik lagi. Iya. Saya Abah Garut, emang profesi dari Garut, aslinya dari Garut, cuman sekarang berada di Pesawaran. Profesi ya sebagai pedagang bendera, yang mudah-mudahan berkah lah. Kalau menurut saya arti kemerdekaan itu bebas mengungkapkan inspirasi lah intinya mah, untuk semua kalangan, tidak dibeda-bedakan intinya mah, mau kalangan bawah mau atas sama. Itulah arti kebebasan untuk pribadi saya. Harapan untuk Indonesia kedepannya semakin maju aja lah, damai, sejahtera, masalah sandang pangan bisa terjangkau lah intinya mah gitu. Harga murah jadi. Harga murah meriah, terjangkau sama kalangan bawah lah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan NKRI bangkit, merdeka jiwa dan raga. Mari jadikan momentum Hari Kemerdekaan ke-77 tahun ini sebagai pengingat bahwa perjuangan belum usai. Kebebasan masyarakat Indonesia untuk terus belajar dan mengembangkan seluruh potensinya demi kemajuan bangsa tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. VGH 99 Bandar Lampung.